warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, walafiat, dan selalu membantu orang tua di rumah ya. Untuk hari ini atau pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga pasar. Untuk itu apa aja sih permintaan, penawaran, harga, dan harga pasar pada ekonomi? Yuk kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama kita akan menjelaskan pengertian permintaan, penawaran pasar, dan harga. Yang kedua, kita akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan macam-macam pasar. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu permintaan. Permintaan yakni adalah suatu keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Misalnya, jika ingin membeli cabai yang ada di pasar karena adanya permintaan dari konsumen tadi. Bisa diartikan juga permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, kata kunci dari permintaan ini adalah bahwa permintaan itu dilihat dari sudut pandang konsumennya. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Berikut adalah faktor-faktor dari permintaan, antara lain ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Mari kita bahas satu persatu tentang faktor permintaan ini. Yang pertama adalah faktor harga barang. Bisa diartikan sebagai jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Kita contohkan pada penerapan sehari-hari. Apabila pada mulanya harga barang tersebut seharga Rp2.000 per unit dan kemudian naik menjadi Rp2.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta konsumen menjadi turun karena harganya tadi naik ya sebesar 500. Akan tetapi apabila harga barang tersebut turun menjadi 1.500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor selanjutnya adalah dari pendapatan konsumen. Bisa dilihatkan lebih singkat, yaitu semakin tinggi pendapatan konsumen, maka akan mendorong permintaan yang semakin tinggi pula. Begitupun dengan sebaliknya. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera masyarakat ini bersifat musiman, maksudnya tergantung dari pribadi konsumen masing-masing. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan akan kenaikan harga. Begitupun sebaliknya, jika selera masyarakat rendah, maka permintaan barang pun akan rendah. Contoh lainnya bisa seperti ini. Masyarakat Padang yang lebih menyukai makanan pedas daripada orang Jawa secara umum, maka permintaan cabai di Padang lebih tinggi daripada di Jawa. Faktor permintaan yang keempat adalah kualitas barang. Bisa diartikan bahwa jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barangnya jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang kelima adalah faktor harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Contohnya, apabila harga kopi lebih mahal daripada harga teh, maka masyarakat cenderung memilih teh karena harganya itu lebih murah. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Semakin tinggi populasi, semakin tinggi pula permintaannya. Yang terakhir adalah ramalan masa depan. Pada saat masa krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Contohnya seperti membeli emas. Pada masa ramalan masa depan, emas di bulan Agustus
angkanya lebih tinggi atau harga jualnya lebih tinggi. Otomatis di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Mei ataupun bulan Juni, masyarakat cenderung akan membeli barang tersebut. Karena ketika dijual di bulan Agustus, harga barang akan naik. Selanjutnya kita membahas tentang hukum permintaan. Apa sih hukum permintaan itu? Jadi hukum permintaan berbunyi, apabila suatu barang mengalami sebuah peningkatan atau kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila suatu harga barang turun, maka jumlah suatu barang yang akan diminta menjadi meningkat. Kurva permintaan ini memiliki slope negatif atau kemiringan negatif, yaitu berbanding terbalik. Slope ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah, begitupun dengan sebaliknya. Oke, selanjutnya pada kurva permintaan ini, mari kita bersama-sama melihat agar lebih dimengerti ya. Kurva ini adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga barang dalam berbagai kondisi. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ini dapat kita lihat dalam suatu daftar tabel di samping ini, dan selanjutnya kita buat dalam bentuk grafik. Yuk bersama-sama kita lihat. Pada data tabel bisa kita lihat terdapat harga barang dalam berbagai kondisi harga. Untuk nomor 1, harga barangnya adalah sebesar Rp500, sedangkan jumlah barang yang diminta adalah 10 unit. Maka ketika kita buat dalam bentuk grafik di bawahnya, harga barangnya Rp500 terdapat pada sumbu Y. Kita lihat ya, sumbu Y ini ditandai dalam gambar dengan huruf P. Kelihatan? Nah, P ini artinya price atau harga. Sedangkan sumbu X berada pada titik 10 unit yang diminta tadi barangnya 10 ya, ditandai dalam gambar dengan huruf Q atau quantity atau kuantitas barang, jumlah barang maksudnya. Setelah itu kita tarik garis keduanya antara harga tadi dengan kuantitas barang atau jumlah barang. Nah, nanti maka ketemulah titik permintaannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Harga barangnya naik sebesar Rp1.000. Sehingga jumlah barang yang diminta turun, harga turun hanya sebesar 8 unit saja. Kita lihat pada grafik ya, di atasnya 500 ada 1000, lalu jumlah yang diminta barangnya hanya 8 unit. Kita lihat dan nanti seterusnya seperti itu sampai harganya 2.500 dan akhirnya jumlah barang yang diminta hanya sebesar 2 unit. Nah, ini disebut dengan slope negatif tadi ya, atau berbanding terbalik. Bergerak dari kiri atas, jadi semakin harganya tinggi, menuju ke kanan bawah, maka jumlah barangnya turun. Nah, ini namanya tadi berbanding terbalik. Seperti itu. Untuk kurva permintaan atau hukum permintaan. Selanjutnya terdapat permintaan menurut daya beli konsumen. Pertama adalah permintaan efektif. Permintaan ini didukung dengan kemampuan daya beli, artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Berbeda dengan permintaan potensial, permintaan ini didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi, artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Yang kedua ada permintaan menurut jumlah konsumennya, yaitu ada permintaan individual, yaitu berasal dari masing-masing terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan ini dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dan permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing dari individu. Setelah kita membahas permintaan, kita akan membahas tentang apa itu penawaran.
Penawaran dapat diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Jadi bisa digarisbawahi bahwa penawaran ini dilihat dari sudut pandang produsen. Berbeda dengan permintaan tadi ya. Permintaan tadi dilihat dari sudut pandang konsumen. Mari kita membahas tentang hukum penawaran. Hukum penawaran ini dapat digarisbawahi bahwa jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Begitupun dengan sebaliknya. Jika harga barangnya turun ya, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Nah, ini dikenal dengan slope positif atau kemiringan yang positif atau berbanding lurus. Slope ini atau pada kurva ini bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Artinya tadi ya, jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan. Yuk, mari kita lihat apa yang disebut dengan kurva penawaran, apa yang disebut dengan slope positif atau berbanding lurus. Jadi, kurva penawaran ini adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hubungan ini yaitu antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan dapat kita lihat dalam suatu daftar di bawah ini, dan selanjutnya kita buat dalam bentuk grafik. Jadi dalam tabel kita lihat dari harga barang yang ditawarkan itu 1000. Nah, kita tulis pada sumbu Y atau sumbu P, price dengan harga 1000. Ternyata jumlah barang yang ditawarkan adalah 4. Nah, ketika harga naik menjadi harga 2000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik menjadi ke angka 8. Begitupun dengan seterusnya. Harga barang 3000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun naik menjadi 12. Lalu naik lagi. Harga barang 4000, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 16. Sampai akhirnya ke titik terakhir, yaitu jumlah barang yang ditawarkan adalah 5000. Maka jumlah barangnya yang akan juga ditawarkan menjadi 20. Bisa kita simpulkan ya, bahwa ketika barang dan jasa mengalami peningkatan, nah barang dan jasa pun akhirnya mengalami penawaran dengan peningkatan juga. Pertanyaannya, kenapa jika harga barang naik, maka penawaran pun akan naik? Singkatnya seperti ini, nak. Kita tadi tahu kan bahwa penawaran ini dengan sudut pandang produsen. Nah, karena sesuai dengan perilaku produsen itu menginginkan profit yang maksimal atau yang sebesar-besarnya dengan harga yang tinggi. Ketika harganya sedang tinggi, maka produsen akan memproduksi semakin banyak barang. Dan tentunya semakin banyak profit atau keuntungan yang akan didapatkan. Selanjutnya kita lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga produksi. Harga produksi ini merupakan tinggi rendahnya biaya produksi yang akan dikeluarkan, tentunya akan menentukan pula harga barangnya. Ketika biaya produksi tinggi, maka harga barang yang dijual pun kepada produsen ke konsumen akan menjadi tinggi. Yang kedua adalah faktor dari teknologi. Mudahnya, semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini sangat berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Kenapa teknologinya harus semakin baik? Karena tentunya nanti akan lebih efisien dalam memproduksinya, sehingga banyak barang yang akan ditawarkan. Lalu yang ketiga adalah harapan akan mendapatkan laba. Produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya dengan memperluas usahanya guna memperoleh keuntungan tadi. Yang terakhir adalah faktor-faktor non-ekonomi. Biasanya seperti dari bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah tentunya akan mempengaruhi penawaran dari produsen.
Demikian pertemuan kita kali ini tentang permintaan dan penawaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kita diskusikan bersama di Google Classroom ataupun di WhatsApp grup ya nak. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.